Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya dari kelas S1 TI 6A Malam. Di sini saya akan mempresentasikan proyek RTIK saya atau makalah RTIK saya yang berjudul Perancangan Sistem E-Dokumen pada Bagian Safety, Health and Environment atau disingkat SHE di PT Nusa Kaihin Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pada saat ini teknologi berkembang sangat cepat. Segala upaya dilakukan demi mempermudah pekerjaan manusia dari waktu ke waktu yang membutuhkan mobilitas tinggi dalam melakukan pekerjaan serta otomatisasi sehingga manusia mendapat kemudahan dari teknologi tersebut. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di era industri modern sekarang ini, berbagai macam teknologi banyak bermunculan mulai dari teknologi yang baru ditemukan, sampai teknologi yang merupakan perkembangan dari teknologi sebelumnya. Perkembangan teknologi untuk sebuah sistem manajemen berkas juga diperlukan, khususnya manajemen berkas pada sebuah perusahaan atau instansi, mengingat banyaknya berkas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau instansi. Maka sistem yang berfungsi memilih dan mengelompokkan berkas berdasarkan kelompoknya sangat diperlukan. Berkas tersebut nanti akan tersimpan rapi dalam satu folder berdasarkan kategori yang sudah disusun sebelumnya. Sehingga ketika ada kebutuhan mendadak seperti audit atau atasan membutuhkan suatu file, maka sistem ini akan memudahkan kita untuk menemukan atau menampilkan berkas yang dibutuhkan. Saat ini di Departemen SHE, berkas-berkas tersimpan pada masing-masing bahan teks yang menggunakan label sesuai dengan kategori berkas. Terkadang juga ada berkas yang salah dalam penempatan sehingga tercampur dengan berkas yang lainnya. Berkas juga beberapa ada yang sudah mulai dijadikan soft copy dengan cara di-scan menggunakan mesin scan. Kemudian berkas tersebut diberi nama sesuai dengan berkasnya. Tetapi antara berkas satu dengan yang lain itu belum ada aturan baku untuk penamaan berkas sehingga berkas masih terlihat tidak seragam dan posisinya acak karena aturan baku belum ada. Permasalahan nama pada file tersebut juga menyebabkan penempatan file pada komputer yang masih rancu dan membingungkan. Akan disimpan pada folder apa? Masalah ini terjadi saat dikarenakan PIC atau admin SHE tidak 100% fokus pada digitalisasi file. Dari uraian di atas, penulis berencana untuk membuat rancangan suatu sistem manajemen file. Sistem ini nantinya akan dipasang pada komputer admin di bagian SHE yang merupakan departemen yang bertugas mengelola tentang keaslian file di perusahaan. Untuk pemula, penulis akan menerapkan perancangan ini pada bagian SHE sesuai dengan posisi pada saat melakukan pembuatan proyek saat ini dan tentunya akan memudahkan penulis karena setiap harinya penulis berkecimpung di dalam departemen itu sendiri. Pada saat melaksanakan kegiatan proyek UAS di bagian SHE, penulis merasakan sulitnya jika ada rekan kerja yang membutuhkan soft copy file tentang aturan atau form bekerja. Meskipun sebagian file sudah tersimpan rapi pada folder dan kategori tertentu, tetapi ada file yang letaknya tidak sesuai sehingga itu menyulitkan penulis dan membutuhkan waktu untuk mencari file tersebut sebelum diberikan kepada orang atau bagian terkait. Berdasarkan permasalahan, maka penulis mengambil judul proyek Perancangan Sistem E-Dokumen pada Bagian Safety, Health, dan Environment atau SHE di PT Nusa Kaihin Indonesia. Bagi universitas, manfaatnya 1. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pelajaran. 2. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya. 3. Memberikan gambaran tentang persiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Bagi instansi perusahaan, mempermudah pekerjaan dalam segi waktu dan pencarian file yang dibutuhkan. 2. Menciptakan suasana kerja yang tenang dan tentram karena efek dari manajemen file yang tidak membuat kebingungan. 3. Dapat menjalin komunikasi terhadap penulis terkait sistem yang akan dibuat ke depannya. Teknik pengumpulan data. Dalam proyek UAS ini, penulis menggunakan metode yang digunakan dalam mendapatkan kebutuhan data dan informasi sebagai berikut. 1. Observasi. Metode observasi adalah pengumpulan data dan informasi dengan pengamatan dan terjun langsung ke dalam lapangan sehingga dapat mengetahui objek
atau masalah yang yang sedang diteliti di PT Nusa Kehini Indonesia. Dengan begitu dapat diadakannya evaluasi dan diskusi dari sudut pandang berbeda yang nantinya menghasilkan kebenaran. Kedua, metode wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan karyawan terkait dan terlibat dalam penerapan sistem manajemen berkas di PT Nusa Kehini Indonesia. Penulis mencatat informasi yang dipaparkan oleh user untuk kepentingan perancangan sistem dan dijadikan bahan dalam pembuatan laporan proyek UAS ini. Data yang didapat metode wawancara dengan admin SAE adalah sebagai berikut. 1. Permasalahan yang saat ini admin SAE hadapi. 2. Pengelolaan file yang belum begitu maksimal. 3. Manpower yang tidak begitu sepenuhnya fokus pada pengelolaan file. 4. Banyaknya file yang tidak terupdate. 5. Pembicaraan terhadap solusi atas masalah ini dengan perancangan sistem aplikasi dokumen. Bab 2. Landasan teori. Tujuan PT Nusa Kehini Indonesia ini adalah untuk menjadi salah satu perusahaan komponen otomotif terbesar di Indonesia untuk produk aluminium di casting dan flow shift AC, komponen untuk memudahkan gigi pada transmisi manual. Struktur organisasi seperti ini, yang pertama presiden direktur, kemudian bawahnya adalah seperti finansial dan akunting, production department, quality dan engineering, HR department, marketing, kemudian di bawahnya lagi ada finansial, production, quality control, purchasing, di bawahnya lagi ada accounting, PPC, QA, HR, terus kemudian di bawahnya lagi ada maintenance, engineering, dan di sini nih posisi kita ada improvement dan SHE. Tugas dan wewenang struktur organisasi. Direktur. Presdir di PT Nusa Kehini ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang berfungsi sebagai sebagai pengawas direktur sebagai perwakilan atau operasional di pabrik semua yang berhubungan dengan bisnis. Kemudian ada finansial dan akunting. Tugas dan tanggung jawabnya mengontrol masuk dan keluarnya uang. Kemudian ada production department, ini jantungnya perusahaan, memiliki tugas mengatur dan mengkoordinasi para karyawan di bagian produksi. Kemudian ada quality dan engineering, yaitu menentukan kualitas standar. Kemudian ada HR department berfungsi sebagai mengawasi karyawan baik dari perencanaan SDM, rekrutmen. Kemudian ada purchasing, tugasnya untuk membeli barang untuk semua kebutuhan pabrik. Kemudian ada improvement dan SHE, bertugas untuk mencari ide dan perbaikan apa saja yang ada dilakukan, yang bisa dilakukan agar pekerjaan atau proses dalam suatu produksi berjalan dengan lancar. Kemudian marketing, bertugas memperkenalkan dan mencari customer yang baru. Informasi departemen SHE bertanggung jawab atas dokumen-dokumen yang ada di PT Nusa Kehini Indonesia, antara lain dokumen izin limbah, izin lingkungan, izin peralatan, Pestronik, UKL atau UKL web UPL. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian deskriptif yang terbagi menjadi dua, yaitu metodologi pengumpulan data dan metodologi pengembang perangkat lunak. Seperti ini adalah gambaran model waterfall-nya. Yang pertama, requirement analysis and definition merupakan tahap penganalisa hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. 2. Sistem dan software desain merupakan tahap penerjemahan dari data yang dianalisa. 3. Implementasi dan unit testing merupakan kegiatan yang mengimplementasikan hasil dari perangkat lunak ke dalam kode program. 4. Integration and system testing merupakan tahap pengujian terhadap perangkat lunak yang akan dibangun. 5. Operation and maintenance merupakan penerapan secara keseluruhan disertai pemeliharaan jika terjadi perubahan struktur baik dari segi software maupun hardware. Mungkin dari saya itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.